Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami, kelompok 7, untuk menyampaikan presentasi Chapter 8 dan Chapter 9 pada pagi hari ini. Sebelum memulai, saya akan mengenalkan teman-teman saya, yaitu Katarina Arum, Angelina Krisilia, Jessica Listia, Ruth Adelvia, dan saya sendiri, Yovlin Parapat. Oke, bagian pertama itu Chapter 8, From Print and Broadcast to Social Media and Mobile Advertising. Apa itu sosial media? Sosial media merupakan media interaksi yang terjadi antara individu maupun individu, kelompok maupun kelompok, maupun individu atau kelompok, di mana mereka saling bertukar ide, informasi, saling berbagi ide maupun ide dan informasi tersebut bisa menyebar secara luas. Dan biasanya media sosial ini terjadi di dalam smartphone kita atau jaringan virtual lainnya. Nah, dalam media sosial, pasti kita pernah menemukan iklan seluler. Iklan seluler merupakan promosi yang dilakukan produsen terhadap konsumen yang dilakukan di smartphone kita, seperti iklan Traveloka yang dilakukan di media sosial YouTube. Nah, dalam dua tabel di atas ini, menunjukkan dampak pertama media sosial yang paling banyak digunakan dalam jangkauan umur seperti apa. Media sosial lebih banyak digunakan pada orang-orang yang memiliki jangkauan umur dari 25 tahun sampai 34 tahun. Kita tahu sendiri bahwa kita seperti anak kuliahan, anak sekolah pun lebih banyak menggunakan media sosial daripada orang tua kita. Sementara Facebook menjadi media sosial yang paling banyak digunakan. Karena kita tahu sendiri, rata-rata media sosial pertama kali seseorang itu pasti Facebook. Nah, yang kedua adalah dampak media sosial dan iklan seluler terhadap marketing mix. Pertama, dampak pertama yang terjadi dalam produk. Dengan adanya media sosial maupun iklan seluler, suatu produsen bisa mencari tahu produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Produk seperti apa yang sedang dicari konsumen di pasar. Seperti kita tahu Traveloka sendiri. Traveloka merupakan media sosial atau aplikasi yang digunakan oleh orang untuk memesan tiket pesawat, tiket kereta, maupun membooking hotel secara online. Sehingga yang tadinya bersifat tradisional kita harus datang ke stasiun untuk memesan kereta atau datang ke hotelnya untuk membooking hotel, kita tidak perlu lagi melakukan itu karena kita sudah memiliki aplikasi kayak Traveloka, Tiket.com, Pergi-Pergi, dan seperti aplikasi lainnya. Sementara itu dampak yang kedua dalam bidang price. Dengan adanya media sosial maupun iklan seluler, harga itu menjadi lebih transparan. Jadi kita selaku konsumen bisa mencari tahu produk ini harganya seperti apa, sehingga kita memiliki kekuatan untuk membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Sementara flash dan distribusi. Dengan adanya media sosial, kita selaku produsen bisa menyalurkan produk kita secara online. Jadi, yang tadinya membutuhkan waktu lama, sekarang lebih efektif dengan efisien. Contohnya dengan menggunakan Gojek dan Grab. Dengan adanya Gojek dan Grab, kita bisa pesan makanan lebih cepat, lebih mudah, dan sesuai dengan apa yang kita ingini. Kita juga bisa memesan belanja kebutuhan dapur maupun sayuran dengan lebih baik. Habis itu, dalam bidang promosi, dengan adanya media sosial dan iklan seluler, iklan yang tadinya hanya sebatas banner atau spanduk di jalan, kita bisa melihatnya di iklan seperti pas saat kita nonton YouTube, pasti tiba-tiba ada iklan, entah dari Traveloka, Salora. Nah, itulah dampak media sosial dan iklan seluler terhadap marketing mix. Yang selanjutnya adalah individu dan jaringan. Tentu dalam media sosial memiliki elemen-elemen. Yang pertama adalah profil. Profil merupakan bagian dari elemen media sosial di mana berisikan identitas konsumen untuk dikenalkan terhadap konsumen lainnya atau terhadap perusahaan produsen, di mana terdiri dari nama, umur, usia, maupun pekerjaan seseorang. Nah, elemen kedua itu teman. Saat kita menggunakan media sosial, berarti kita memiliki
hubungan atau interaksi terhadap orang-orang yang kita percaya. Jadi kita bisa menjalin atau memfollow teman-teman yang kita percaya, teman-teman yang memiliki interaksi baik dengan kita. Elemen ketiga yaitu grup. Saat kita memiliki kepercayaan terhadap seseorang, baru kita memiliki kesamaan, pasti kita kayak membuat grup, entah grup kelas, grup ekskul, grup dalam minat atau hobi yang sama. Media sosial juga menyediakan sistem atau aplikasi seperti itu. Nah, habis itu elemen keempat yaitu sosial media menyediakan ruang untuk berdiskusi online. Sosial media digunakan untuk saling berdiskusi online. Seperti kita menyampaikan pendapat kita, baru orang saling komen, follow, atau like. Jadi kan kita bisa berdiskusi di media sosial. Nah, saat kita menggunakan media sosial, elemen yang paling diperlukan yaitu elemen kelima, yaitu memiliki opt-in and opt-out untuk mengontrol informasi. Sehingga informasi yang tersebar itu ada informasi yang baik yang tidak merugikan pihak satu dengan pihak lainnya, dan berdampak juga bagi individu. Nah, pada saat menggunakan media sosial, pasti kita memiliki aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi merupakan kumpulan perangkat lunak yang diinstal pada komputer atau tablet atau smartphone yang merupakan media untuk mengakses permainan sumber daya online lainnya seperti ruang guru untuk belajar online, PUBG atau Mobile Legends yang digunakan untuk bermain, seperti itu. Nah, slide yang selanjutnya, saat kita menggunakan media sosial, pasti ada permintaan izin yang dilakukan dari media sosial yang kita punya. Seperti tiba-tiba mengizinkan untuk mengakses mikrofon, mengizinkan untuk mengakses kamera. Seperti itu. Nah, terdiri dari 4 basic information. Yang pertama, basic permission. Basic permission itu terdiri dari permintaan izin dasar. Pertama, biasanya itu permintaan izin dasar itu menyangkut jenis kelamin kita, menyangkut foto atau demografi kita. Habis itu friend permission. Friend permission itu permintaan izin seperti kita mengizinkan bahwa teman-teman kita juga tahu bahwa kita menggunakan media sosial itu. Nah, habis itu user permission. User permission itu seperti kita mengizinkan untuk mengakseskan perangkat ini terhadap smartphone kita atau tablet kita atau komputer kita. Nah, sensitive information merupakan permintaan izin terhadap bagian yang lebih sensitif seperti apa status hubungan kita, seperti kayak ya, selanjutnya itu keterlibatan konsumen. Ada 6 alasan utama orang menggunakan media sosial, yaitu pertama, berbagi informasi dengan orang lain. Dengan adanya media sosial, kita bisa berbagi informasi dan mendapatkan informasi dari orang lain. Terus yang kedua itu kenyamanan dan hiburan. Seperti kita menggunakan YouTube untuk nonton atau menggunakan website-website untuk mencari tontonan-tontonan yang lucu-lucu, komedi atau film seperti Netflix, iFlix dan lainnya. Habis itu alasan ketiga itu hubungan internasional. Dengan interpersonal, dengan adanya media sosial, kita bisa menjalin hubungan dengan teman-teman kita seperti saling men-like foto, saling men-komen dalam foto atau status mereka, atau membuat direct message di Instagram. Nah, alasan selanjutnya itu mempromosikan diri, seperti kita menggunakan Instagram untuk upload foto-foto kita, foto liburan kita, foto hasil masak-masak kita, seperti itu. Dan alasan kelima itu waktu santai. Tidak berbeda dengan alasan kedua, waktu santai itu bisa kita gunakan seperti untuk nonton hal-hal yang berbau komedi atau untuk mencari lagu-lagu secara online menggunakan Spotify atau Joox, seperti itu. Dan alasan utama yang keenam adalah ikatan dan modal sosial. Dengan adanya sosial media, kita bisa menjalin ikatan dengan orang lain. Dan masuk modal sosial itu seperti konten YouTube. Kita bisa berbagi info menarik seperti cara masak atau cara make up. Terus kita juga bisa daftarkan ini ke YouTube sehingga menjadi penghasilan pribadi buat kita sendiri. Nah, dalam media sosial menciptakan pembelajaran yang kognitif.
Pembelajaran kognitif adalah dasar pemikiran bahwa pembelajaran terjadi dalam bentuk dan pemrosesan informasi mental. Nah, ini contoh media sosial yang digunakan untuk meningkatkan minat konsumen seperti Call of Duty, Destiny, and Skylander menggunakan YouTube untuk menarik pemirsa dalam kontennya. Nah, yang selanjutnya iklan di media sosial, saluran iklan. Saluran iklan terdiri dari 3 saluran, yaitu yang pertama audience sosial media. Audience sosial media merupakan pesan yang disampaikan oleh pemasaran kepada konsumen melalui saluran yang dikendalikan oleh pemasar, seperti Instagram. Orang memberikan iklan di Instagram, itu kan kita mempunyai konten sendiri, mempunyai akun sendiri dari Instagram, sehingga kita bisa mengendalikan konten iklan kita. Yaitu yang kedua itu paid social media. Pesannya dikirim melalui saluran pemasar yang tidak dimiliki oleh pemasar, atau biasanya bisa diakses oleh konsumen yang memiliki premium. Tapi biasanya contohnya tuh biasanya iklan-iklan di TV. Iklan di TV itu kita harus membayar kepada perusahaan, bukan kepada pihak yang melakukan pengiklanan tersebut. Habis itu ada Twitter sebagai contoh dari anas sosial media, yaitu dalam anas sosial media merupakan saluran di mana Twitter merupakan contoh dari anas sosial media karena di Twitter kita bisa menyampaikan pengalaman apa yang kita gunakan setelah menggunakan produk itu. Kemudian ada strategi periklanan. Ada karakteristik dalam kampanye media sosial yang efektif. Yang pertama, kampanye media sosial harus direncanakan bersama dengan iklan media tradisional. Selain kita melakukan iklan di YouTube atau di media sosial, kita juga harus menggunakan iklan di banner-banner spanduk. Habis itu, pemasar harus mempertimbangkan fakta bahwa media sosial secara stimulutan menjangkau berapa audiens. Jadi, media sosial itu harus menyampai berbagai macam audiens kita. Tapi kita harus saring, ini iklan cocok untuk karakter umur seperti apa, lebih menjangkau ke pasar seperti apa. Habis itu, eksekutif harus dengan cermat memeriksa dan menggunakan data dari konsumen untuk menghasilkan produk baru. Poin keempat ini maksudnya, pihak dari produsen sendiri harus juga mempunyai minat untuk mempromosikan produk yang mereka hasilkan. Dengan seperti itu, konsumen jadi mempunyai, wah berarti ini kita diperhatikan juga. Yang poin kelima adalah karyawan terlibat dalam proses promosi tetapi tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Sekian dari bagian saya. Nama saya Ruth Adelvia, nomor resensi 35, akan menjelaskan tentang mobile advertising. Jadi mobile advertising itu atau yang sering disebut dengan iklan seluler adalah komunikasi produk atau layanan ke perangkat seluler dan konsumen ponsel cerdas. Jadi biasanya iklan seluler itu ada di ponsel-ponsel seluler atau ponsel perangkat cerdas. Nah, seperti iklan yang di bawah ini contohnya. Nah, kenapa toh iklan seluler itu semakin tumbuhnya pesat karena banyak orang yang sudah menggunakan ponsel cerdas dan juga karena ponsel cerdas itu pasti mereka juga mengakses internet sehingga perkembangan iklan seluler itu sangat cepat. Selanjutnya adalah consumer response. Consumer response itu karena iklan seluler itu menjadi media baru, maka penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui bagaimana konsumen menggunakan perangkat seluler dan reaksi mereka terhadap iklan tersebut. Dari sebuah studi telah menemukan perangkat seluler itu memberikan 4 jenis nilai kepada pengguna. Yang pertama itu adalah nilai moneter. Perangkat ini memberikan nilai uang yang juga melebihi nilai yang diterima konsumen dari penggunaan perangkat komunikasi non-mobile. Yang kedua adalah nilai kenyamanan. Perangkat ini menghemat waktu dan uang, meningkatkan efisiensi dan membuat hidup lebih mudah. Karena kita dapat melihat iklan di mana aja, jadi lebih menghemat waktu dan uang. Kemudian ada nilai emosional. Pengguna merasa nyaman dan santai saat menggunakan perangkat. Kemudian yang terakhir nilai sosial, yaitu nilai tersebut diterima oleh orang lain dan mengesankan bagi mereka. Karena biasanya iklan seluler itu kalau iklan seluler itu menarik, pasti nantinya akan diingat oleh orang. Kemudian ada promotional tactics. Nah, promotional tactics ini biasanya dia lebih ke
uh, lebih menjurus kepada menargetkan lewat usia seseorang. Jadi ada baby boomers, generasi X, milenial, dan generasi Z. Dan biasanya itu kalau konsumennya lebih tua itu dia biasanya lebih suka iklan yang spesifik dan relevan yang sesuai dengan pembelian yang dimaksudkan. Jadi tanpa perlu syarat, misalnya kalau langsung diskon ya langsung potongan kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya pengguna smartphone kan rata-rata juga kaum yang saya orang-orang muda gitu karena dia tuh bersedia memberikan detail informasi diri dia untuk mendapatkan penawaran gratis, misalnya kayak diskon juga gitu. Contohnya misalnya kalau login di sebuah situs baru gitu kan, nanti kalau misalnya login dapat potongan 200.000 atau misalnya dapat diskon 50% atau 10% kayak gitu biasanya. Terus yang selanjutnya ada advantage and shortcoming. Nah, iklan seluler itu juga mempunyai keterbatasan. Nah, dia tuh biasanya secara teknis tidak mungkin untuk menggunakan cookie dengan aplikasi halnya seperti browser. Jadi itu pemasar nggak bisa melacak tindakan dan mengoptimalkan iklan mereka seperti yang mereka lakukan dalam menanggapi penjelajahan komputer pelanggan. Nah, juga banyak pemasar juga menyadari bahwa konsumen itu enggak menerima iklan ketika menggunakan ponsel mereka. Jadi kan ada kadang iklan yang mengganggu kalau kita lagi buka ponsel, itu salah satu keterbatasan seluler. Terus yang selain kendala ada juga kemampuan iklan seluler, yaitu dapat mengidentifikasi lokasi geografis pengguna dan memberikan penawaran yang relevan secara kontekstual. Misalnya itu ada pertimbangan konsumen yang menghubungi dengan perangkat GPS yang menerima iklan untuk penjualan toko terdekat. Misalnya kita lagi nyalain GPS, terus tuh kadang di sini ada toko apa, di sini ada toko apa gitu. Desktop versus mobile device. Jadi itu kampanye seluler lebih efektif dalam menargetkan segmen yang lebih sempit. Mungkin karena perangkat seluler bersifat pribadi dan kecil kemungkinannya untuk dibagikan dengan cara yang sama seperti menonton di perangkat lain. Jadi itu biasanya ditargetkan dalam konsumen berdasarkan usia, yaitu dalam rentan 18 hingga 34 tahun. Iklan seluler itu lebih efektif daripada iklan di desktop. Kemudian selanjutnya adalah the future. Di future itu media sosial semakin terintegrasi dengan seperangkat seluler dan semakin banyak interaksi kita dengan orang, produk, dan informasi terjadi secara digital dan bukan secara fisik. Jadi kan karena media sosial sudah banyak, dunia kita sudah banyak berkembang, jadi kita nggak perlu lagi kontak secara fisik, tapi bisa juga digital. Misalnya kayak telepon jarak jauh lewat video call atau lewat kalau yang sering kita pakai itu sekarang kalau buat kuliah Zoom kayak itu. Kemudian selanjutnya adalah advertising reach and efficiency. Jadi iklan yang efektif itu adalah hasil dari perencanaan yang cermat dan sistematis. Jadi pengiklan harus menggunakan langkah-langkah untuk merancang kampanye media sosial. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan kampanye dan pendekatan strategis. Yang kedua, periksa platform yang tersedia dan tentukan mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan konten kampanye menggunakan sumber daya internal atau eksternal. Yang keempat, periksa model penetapan harga untuk mengamankan akses ke media sosial. Kemudian juga tetapkan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kampanye. Yang terakhir adalah ukur efektivitas kampanye. Kemudian yang selanjutnya adalah analyzing website fisik. Jadi itu pemasar yang menganalisis kunjungan situs website biasanya melacak metrik berikut, yaitu pengunjung unik. Jadi itu jumlah pengunjung yang mengunjungi situs web yang mengakses kontennya. Jadi jadi pemasar nanti bisa memonitor berapa ada pengunjung siapa aja yang lihat ke situs webnya. Kemudian ada biaya per pengunjung unik, yaitu total biaya penempatan aplikasi atau iklan dibagi dengan jumlah pengunjung unik. Yang ketiga adalah kunjungan kembali, yaitu rata-rata berapa kali pengguna kembali ke situs dalam suatu periode. Jadi pemasar juga tahu ada berapa banyak pengguna yang balik lagi mengunjungi website tersebut.
Kemudian yang keempat, waktu yang dihabiskan, yaitu jumlah rata-rata waktu dari awal kunjungan hingga akhir kegiatan di halaman. Jadi pemasar tuh tahu berapa waktu yang dihabiskan oleh pengunjung dalam waktu dia mengakses website tersebut. Kemudian adalah tampilan halaman, yaitu jumlah rata-rata halaman yang telah diklik pengguna. Yang keenam, tingkat interaksi, yaitu proporsi pemirsa yang berinteraksi dengan iklan atau aplikasi. Misalnya kayak apakah dia membeli atau dia melihat harga atau gimana. Yang ketujuh, tindakan, yaitu tindakan yang dilakukan selama kunjungan, yaitu mengikuti kontes, menanggapi pertanyaan, menembus kupon, bermain game, seperti itu. Yang ke-8 adalah tindakan terkait percakapan, yaitu data termasuk jumlah pengunjung unik yang berpartisipasi, jumlah tautan terkait yang dicapai peserta selama percakapan, dan durasi antar posting pertama. Yang terakhir adalah demografi pengunjung, yaitu meneliti bagaimana audiens target menavigasi di sekitar situs, mengevaluasi juga apakah konten yang dibuat cocok bagi pengguna atau malah mengubah menjadi banyak yang membeli. Dan yang terakhir, menentukan cara meningkatkan tingkat penjualan dan mengurangi biaya pertayangan. Yang selanjutnya adalah Google Analytics. Nah, Google Analytics adalah layanan yang ditawarkan oleh Google yang mengevaluasi efektivitas situs web dan profil penggunanya dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, Google Analytics itu bisa melacak dari mana pengunjung berasal, terus tindakan pelanggan setelah mereka berada pada halaman pertama itu Google bisa melihat. Terus habis itu ada pengunjung situs web itu juga bisa dilihat panjang durasi kunjungan mereka. Terus yang selanjutnya adalah online fraud and unseen ads. Jadi itu ada satu perusahaan yang menemukan bahwa beberapa bot atau kepanjangan dari robot internet menghasilkan 30 juta tampilan video palsu sehari. Perusahaan yang sama juga melihat bahwa 54% video di web juga yang dapat dilihat. Tingkat kemampuan melihat lebih tinggi pada perangkat seluler dan tablet daripada di komputer desktop. Dan komputer video yang lebih kecil memiliki kemampuan tampilan yang lebih rendah. Nah, jadi kan biasanya kita lebih ada tuh nemuin kalau misalnya kita lagi buka situs web, tiba-tiba ada iklan, jadi kan kita harus mengklik tanda close kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah pirate content, yaitu pemasar sering menemukan iklan mereka di samping konten yang tidak berlisensi dari pemilik konten utama, atau situs yang mempromosikan barang palsu secara tidak sengaja disebabkan oleh teknologi pembelian iklan otomatis. Jadi biasanya itu karena iklan otomatis jadi banyak ditemukan iklan seperti ini. Kemudian ada Nielsen. Nielsen itu perusahaan sindikasi terbesar yang mengumpulkan data tersebut dan menjualnya kepada pengiklan. Awalnya itu Nielsen memantau tontonan TV, tetapi sekarang mempertahankan banyak panel konsumen yang telah menyetujui pemantauan aspek-aspek tersebut dari paparan dan konsumsi media mereka. Jadi selama bertahun-tahun itu pengiklan berpendapat bahwa panel Nielsen itu tidak cukup mewakili minoritas, dan perusahaan media mengklaim bahwa perusahaan tersebut gagal mengukur pemirsa yang menggunakan perangkat penggeser waktu. Yang selanjutnya adalah time shift viewing. Jadi selama 1 dekade itu waktu iklan televisi telah dijual berdasarkan ukuran penonton untuk pertunjukan dan iklan yang menyertainya hingga 3 hari dari tanggal siaran. Nah, tapi jaringan ini tuh ingin diperluas. Jadi 7 hari setelah siaran awal. Jadi perubahannya itu dikenal dengan C7 yang meningkatkan pendapatan jaringan secara signifikan. Selanjutnya adalah Facebook, Google, dan Twitter. Nah, Facebook dan Google ini berpendapat bahwa mereka tuh memungkinkan menyediakan banyak pengukuran hanya dengan beberapa batasan untuk melindungi privasi pengguna. Biasanya itu iklan digital tuh menyertakan teks yang merupakan baris kode yang memungkinkan mereka untuk melacak kinerja kampanye iklan seperti beberapa kali iklan ditayangkan dan apakah orang mengkliknya. Tapi pengiklan menyatakan keprihatinannya tentang keakuratan data ini dan beberapa tag yang mulai lebih canggih untuk melacak konsumennya. Jadi sekarang banyak yang lebih canggih untuk melacak keakuratan dan melacak pemirsanya, melacak yang melihat.
Selanjutnya ada skipping and blocking, yaitu ada Disk Network Corporation itu telah menginstal fitur lompat iklan yang kontroversial pada perangkat video digitalnya, yang telah menyebabkan perselisihan yang berlangsung lama antara perusahaan dan jaringan. Nah, pengguna internet semakin menggunakan produk lunak yang menghalangi iklan yang muncul ketika mereka bergerak di web. Jadi kan kadang banyak ada iklan-iklan yang muncul kayak gitu. Terus improve measure of social activity. Jadi dibandingkan dengan TV yang sekarang ini menjadi media periklan utama, sangat sulit untuk mengukur aktivitas komunikasi di media sosial. Biasanya tuh kalau di TV itu ada teks terpotong, akronim, lelucon, itu termasuk dalam pemrograman TV. Nah, pemrograman TV itu berasal dari hasil dari audiens yang berinteraksi langsung pada saat itu tersebut dan memposting pemikiran mereka atau berbagai postingan orang lain segera setelah acara dibuka di layar dengan bahasa sendiri. Jadi itu untuk mendapatkan gambaran total dari aktivitas TV sosial, pengukuran harus mempertimbangkan beragam cara konsumen berinteraksi dengan program, seperti yang disarankan dalam studi terbaru, yaitu yang pertama, meneliti dan mengklasifikasikan kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kegiatan terkait program. Yang kedua, membatasi pengukuran hanya pada tagar resmi dan program tidak mencerminkan keterlibatan total Twitter. Kemudian yang selanjutnya, peneliti keterlibatan dengan dua jenis konten, yaitu dimiliki dan organik. Dimiliki itu postingan dari akun jaringan, program, dan bakat, sedangkan organik itu dihasilkan oleh pemirsa TV. Jadi kayak yang udah dijelasin di awal. Sekian dari presentasi saya. Makasih. Saya, Katerina Arumidiarini, presentasi 10 akan mempresentasikan tentang evolusi media tradisional. Evolusi media tradisional ini terdiri dari beberapa media. Yang pertama, itu ada televisi. Dan teman-teman itu sudah tahu kalau televisi itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang sudah berubah bentuknya dan berubah juga canggihnya. Ada yang dari televisi tabung yang besar sampai televisi flat. Nah, sekarang itu juga ada yang namanya Interactive TV atau ITV. Ini tuh menggabungkan siaran TV dan interaktivitas internet. Jadi, pemasar itu bisa mengirimkan iklan kepada penerima yang dialamatkan dan juga dapat mengukur dampak persuasif dari pesan dengan cepat dan efektif. Jadi, pengiriman iklan lewat Interactive TV ini lebih efektif daripada dengan lewat koran atau majalah seperti itu. Lalu perannya televisi itu dia juga bisa mengumumkan iklan atau kontes di media sosial lewat televisi. Dia juga dapat menghasilkan konten menarik dalam iklan yang ingin dibagikan ke pemirsanya. Yang selanjutnya ada radio. Keuntungannya menggunakan radio itu adalah selektivitas pendengarnya itu secara geografis dan demografinya itu tinggi. Jadi dia itu menjangkau ke seluruh wilayah dengan frekuensinya masing-masing. Jadi walaupun tetap pada frekuensinya masing-masing tuh pendengarnya baik dari yang kecil maupun sampai yang tua itu juga banyak. Lalu perannya itu radio mengingatkan pendengar tentang promosi media sosial, juga menganjurkan kunjungan ke situs media sosial dengan iklan radio. Yang ketiga, ada media cetak. Itu ada dua, yaitu surat kabar yang menyediakan akses yang besar dan efektif, lalu ada majalah yang menjangkau kelompok geografis, demografis, dan fokus minat tertentu. Tapi, iklan yang ditampilkan dalam surat kabar itu jangka waktunya lebih pendek daripada majalah, karena kalau di surat kabar itu kan harian atau mingguan, tapi kalau majalah itu bisa bulanan. Jadi lebih efektifnya itu di majalah kalau untuk yang jangka waktu lama, dan kalau di majalah itu iklannya lebih berkualitas, bisa dibilang lebih berkualitas. Terus juga bisa menggunakan QR code dalam membuat iklan, lalu menggunakan media cetak untuk mendorong keikutsertaan dalam kampanye-kampanye atau berita dengan merek tertentu. Yang keempat, itu ada out of home media. Jadi, komunikasi yang menargetkan konsumen dalam lingkungan di luar rumah mereka, dan layar iklan itu ditempatkan di lokasi di mana konsumen menghabiskan waktu.
Maksudnya itu kayak di lift, di bioskop, di toko retail, di restoran, di bar, di klub kebugaran, kampus maupun tempat transit, kendaraan umum lainnya kayak gitu. Selanjutnya ada konten bermerek. Itu menampilkan konten hiburan produk atau membangun konten hiburan di sekitar merek yang dipromosikan. Contohnya itu adalah Webisode sama Advergames. Nah, Webisode itu adalah video pendek yang ditampilkan online, menampilkan hiburan yang berpusat pada suatu merek. Ini kalau teman-teman tahu yang Webisode itu kan web episode. Kalau teman-teman mungkin tahu itu ada web series yang ada di YouTube. Misalnya kayak web series Sore itu kan dari Tropika Naslim, terus ada Mengakhiri Cinta dalam 3 episode itu dari produksinya Toyota Yaris, terus Gojek itu juga sempat menampilkan episodes di YouTube. Selanjutnya, Advergames itu adalah permainan video dengan merek yang disematkan. Mungkin teman-teman tahu kalau ini tuh games yang musik, kita ngikutin terus mencet musiknya itu kotak-kotaknya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin, di kotak yang kuning itu ada tulisannya Fanta. Jadi, permainan video ini tuh dengan merek yang disematkan itu Fanta. Jadi, sekalian kita main game, terus juga mereka menyematkan iklan tentang Fanta kayak gitu. Selanjutnya, masuk ke chapter 9 tentang reference group and communities, opinion leaders, and word of mouth. Yang pertama itu ada kredibilitas dan kekuatan kelompok referensi yang persuasif. Yang pertama itu ada grup referensi terkait konsumsi. Jadi, grup referensi terkait konsumsi itu adalah grup yang mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen dalam membeli suatu produk atau dalam mengonsumsi suatu benda. Itu ada 4. Yang pertama ada friends, yang kedua fellow shoppers, yang ketiga virtual communities, yang keempat advocacy groups. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu friends. Ini menjadi sumber informasi yang terpercaya untuk satu sama lain tentang pembelian. Jadi, pertemanan kan adalah dorongan dasar manusia untuk hidup kan. Jadi, kebanyakan orang itu pasti memenuhi kebutuhannya terpenuhi dengan adanya teman. Ini juga teman itu menjadi peluang untuk membahas masalah yang mungkin nggak bisa disampaikan ke anggota keluarga. Terus, maka dari itu pembentukan ikatan sosial itu juga tercipta dari pertemanan ini. Sehingga kalau mereka berteman, itu kan mereka saling mengenal, menghormati, terus juga menjadi sumber informasi yang terpercaya buat satu sama lain tentang pembelian. Yang kedua ada fellow shoppers. Itu membeli bersama dengan keputusan bersama untuk meminimalkan pembelian yang salah. Jadi, misalnya kalau kalian lagi belanja, terus kalian misalnya nggak tahu kualitas barang yang kalian mau beli itu gimana. Jadi kalian bisa bawa teman kalian yang kaliannya itu mengenai produk tertentu yang mau kalian beli itu dia udah ahli tuh, udah tahu. Misalnya kalian mau beli jam, kalian bawa teman kalian yang punya keahlian tentang kualitas jam tersebut. Jadi kamu bisa tanya-tanya ke dia tentang kualitas jam ini gimana atau kualitas baju ini tuh gimana. Jadi peluang kamu beli jam tangan atau peluang kamu beli baju yang salah itu semakin diminimalisir dengan adanya fellow shoppers ini. Terus kalau dalam kasus yang di kelompok kalian itu nggak ada yang tahu gimana kualitas barang tersebut, setidaknya kalian itu menjadi lebih aman kalau apa yang kalian beli itu merupakan keputusan bersama. Jadi kalau cuma keputusan kalian, mungkin kalian ragu, tapi kalau keputusan bersama itu kalian jadi lebih percaya. Yang ketiga itu adalah virtual communities. Itu banyak yang berbagi pendapat secara online dengan meninggalkan komentar terkait produk. Juga kalian tahu kalau misalnya ada yang meninggalkan review, juga ada blog yang diciptakan buat mereview misalnya produk make up atau produk tanaman, baju, dan sebagainya, itu dinamain virtual community. Jadi, itu mendorong konsumen buat meninggalkan komentar dan nanti orang yang baca, konsumen lain yang baca itu juga bisa merespon. Jadi, mereka tahu gimana pandangan orang lain terhadap produknya ini. Yang keempat, itu ada advocacy group. Ini memberikan bantuan kepada konsumen dalam membuat keputusan dan mendukung hak-hak konsumen.
Nah, advocacy group ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang kelompoknya itu yang periodenya pendek, misalnya kayak memperbaiki penyalahgunaan konsumen. Jadi kayak konsumen itu disalahgunakan misalnya datanya atau apa itu ada kayak protes buat kayak gitu, tapi terus bubar. Nah, itu tuh berarti jangka waktunya kan pendek. Tapi kalau misalnya ada nih di luar negeri namanya Mothers Against Drunk Driving atau MADD. Itu sebuah kelompok yang didirikan buat menentang orang-orang yang menyetir tapi dalam kondisi mabuk. Nah, ini tuh karena dia udah bentuknya grup dan udah beroperasi di seluruh Amerika Serikat, ini tuh jadi jangka waktunya itu panjang, dia punya jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kelompok referensi. Yang ada itu juga ada 4. Yang pertama kesesuaian, yang kedua group power, yang ketiga keahlian produk, yang keempat product conspicuousness. Yang pertama itu kesesuaian. Pemasar merek baru atau merek yang bukan market leaders mencoba meyakinkan konsumen untuk berbeda dan tidak mengikuti orang banyak. Jadi di sini tuh pemasar dengan merek yang baru atau yang bukan market leaders tuh memberitahu dan membuat anggota-anggota atau konsumen-konsumen itu sadar bahwa mereknya atau produknya mereka tuh ada, terus memberikan kesempatan kepada konsumen itu coba membandingkan dengan produk dia sama produk yang lain. Jadi bagaimana caranya pemasar itu meyakinkan konsumen buat membeli produknya juga, tapi tetap ada kesesuaian produk itu kebutuhannya sama nggak sama konsumennya itu. Selanjutnya ada group power. Itu konsumen yang peduli dengan pendapat atau persetujuan orang lain biasanya mengadopsi produk dan merek yang sama dengan anggota kelompok yang memiliki status. Jadi ketika ada kamu misalnya di satu kantor, terus lihat rekan kerjamu itu menggunakan baju yang membuat teman-temanmu itu pengen pakai baju sama kayak dia. Nah, itu tuh namanya group powers juga. Bisa dibilang group powers karena mereka itu membeli produk yang sesuai juga dengan apa yang digunakan, terus agar mereka itu mendapat pujian atas pilihan mereka. Jadi mereka ikut tapi nanti buat dijadikan pujian. Yang ketiga ada keahlian produk. Itu individu yang memiliki pengalaman langsung dengan suatu produk dan dengan mudah memperoleh informasi terperincinya, cenderung dipengaruhi oleh saran atau contoh orang lain. Nah, ini tuh misalnya ketika kamu mau meeting sama klien, terus kamu ngajak klienmu itu meeting di restoran karena kamu udah tahu kalau restoran ini tuh enak, nyaman buat meeting. Tapi kalau misalnya kalian sama sekali nggak punya pengalaman, nggak punya informasi terperincinya, biasanya kalian cenderung melihat kebiasaan rekan-rekan di kantor. Misalnya kalau mau ngajak meeting klien itu mereka ngajaknya ke kafe atau ke restoran. Nah, dengan adanya itu kamu menjadi memperoleh informasi sehingga kamu bakal bawa klienmu itu meeting di sana. Yang keempat, product conspicuousness. Itu adalah produk yang sangat mencolok dan mencerminkan status. Itu kemungkinan besar akan dibeli dengan memperhatikan reaksi orang lain. Maksudnya produk yang mencolok dan mencerminkan status itu misalnya kayak kalung berlian atau cincin berlian itu kan mencolok kan dan mencerminkan status. Maksudnya yang punya itu kan berarti orang kaya dan itu tuh jadi reaksi yang dilihatin orang-orang itu juga bermacam-macam kan. Jadi ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi buat pembelian produk. Endorse and spokesperson di dalam iklan. Juru bicara bisa menjadi pelanggan aktual, karyawan perusahaan, dan mobilitas yang dirasakan juga merupakan fungsi dari citra dan daya bicara mereka. Reputar membawa penawaran mereka dan media teman iklan. Iklanal adalah iklan yang mempromosikan suatu saluran perusahaan tanpa produk tertentu. Perusahaan dan produk ada yang memiliki reputasi rendah. Banyak hubungan antara keefektifan pesan dan juru bicara. Yang pertama, sinergi antara endorse dengan jenis produk atau layanan yang diiklankan akan menjadi sangat penting.
Semakin besar kesesuaian antara selebriti dan produk, semakin tinggi pula persuasi pesan. Yang kedua, endorse yang memiliki karakteristik demografis. Misalnya, konsumen dengan etnis yang kuat bisa dibujuk dengan endorse dengan etnis yang sama juga. Yang ketiga, meskipun konsumen mungkin menyukai iklan dari endorse yang terkenal, mereka hanya akan menekankan serta niat beli dari konsumen. Yang keempat, pemasar yang menggunakan selebriti dalam testimonial harus memastikan isi pesan sesuai dengan kualifikasi juru bicara produk. Satu studi menunjukkan, baik sumber iklan dan kepercayaan bisa mengubah sikap konsumen terhadap produk, dan sumber kepercayaan tidak akan mengubah sikap konsumen tanpa menjadi ahli. Jadi, dalam memilih endorse, pemasar harus memastikan bahwa ada sinergi antara endorse dengan kepercayaan, keahlian, daya tarik fisik dengan produk atau merek mereka. Selebriti. Dengan kredibilitas selebriti, persepsi audiens tentang keahlian mereka tentang bidang produk dan kepercayaan mereka dapat membuat produk yang diiklankan lebih diminati. Pemasar dapat mempekerjakan selebriti dalam promosi dengan cara, yang pertama, testimonial atau kesaksian selebriti, yaitu pesan promosi di mana selebriti membuktikan kualitas produk tersebut berdasarkan penggunaannya dari produk itu. Yang kedua, endorsement selebriti, yaitu iklan di mana selebriti muncul atas nama suatu produk dengan atau tanpa memiliki pengalaman langsung. Yang ketiga, selebriti aktor, yaitu tersebut. Dan yang keempat, juru bicara selebriti. Selebriti mewakili dan mendukung merek perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Satu studi menemukan bahwa iklan slice of life adalah pesan promosi yang menunjukkan tipe konsumen pada umumnya atau sehari-hari. Pesan ini akan menjadi lebih efektif daripada iklan yang menampilkan daya tarik fantasi atau emosional. Iklan slice of life merupakan pesan promosi yang menampilkan tipe konsumen dalam situasi sehari-hari. Kredibilitas penjual. Penjual yang menimbulkan kepercayaan diri dapat memberi kesan kejujuran dan integritas yang persuasif. Misalnya, ada penjual yang menjual produk tentang perbaikan rumah. Akan lebih dirasa kredibel jika dia terlihat seperti seseorang yang baru saja naik ke atap atau keluar dari ruang bawah tanah, bukan yang berpakaian seperti bankir. Kredibilitas vendor. Reputasi pengecer yang menjual produk akan memiliki pengaruh besar dalam penjualan. Misalnya, produk yang dijual toko-toko terkenal seperti Amazon. Jadi, dengan rekomendasi buku, maka konsumen berpikir bahwa buku yang direkomendasikan Amazon itu pasti bagus. Kredibilitas medium. Reputasi media juga membawa iklan untuk meningkatkan reputasi pesan. Misalnya, acara TV yang memiliki reputasi yang tinggi dan mengiklankan produk tersebut. Konsumen pasti berpikir bahwa produk yang diiklankan tersebut pasti memiliki reputasi yang baik pula atau terpercaya. Opini pemimpin dan word of mouth. Opini pemimpin adalah proses di mana satu orang pemimpin secara informal para pemimpin opini sangat berpengetahuan tentang produk atau kegiatan tertentu dan mereka sering mensimulasikan dari mulut ke mulut atau word of mouth. Pemimpin opini memberikan informasi dan saran. Mereka berbicara tentang pengalaman mereka dengan produk dan menyarankannya ke orang lain untuk membeli produknya atau tidak. Opini pemimpin adalah jalan dua arah. Pertemuan dari mulut ke mulut dapat dimulai dari satu pihak yang menyarankan saran atau informasi tentang suatu produk ke pihak lain. Ada beberapa karakteristik dan opini pemimpin. Yang pertama, pemimpin opini sangat berpengetahuan luas tentang kategori produk tertentu dan mengikuti produk baru yang masuk ke pasar. Mereka juga kadang menjadi inovator konsumen di daerah keahlian mereka. Yang kedua, mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ramah, dan mudah mendiskusikan produk dan sikap konsumsi dengan orang lain. Yang ketiga, mereka dapat membaca publikasi bunga dan secara berkala mengunjungi situs web yang ditujukan dengan topik atau produk khusus sesuai dengan spesialisasi mereka. Mereka memiliki pengetahuan khusus yang dapat membuat mereka menjadi relasi rekomendasi yang efektif untuk teman dan tetangga. Yang terakhir, biasanya mereka termasuk dalam sosioekonomi dan age group. Mengukur opini leadership. Yang pertama ada questioning.
Self-designation method adalah meminta responden untuk mengevaluasi sejauh mana mereka telah memberi informasi dengan orang lain tentang produk dan mempengaruhi pembelian mereka. Metode ini termasuk self-administered questionnaires, adalah metode pengumpulan data survei di mana konsumen merespon serangkaian pertanyaan tanpa bantuan peneliti, yang biasanya dikirim melalui email. Yang kedua ada interaksi sosial atau sociometric method, yaitu sebuah teknik pengukuran pendapat dari leadership yang merekam komunikasi dari orang ke orang tentang produk atau brand di antara anggota komunitas, di mana kebanyakan orang mengenal satu sama lain dengan nama. Responden biasanya diminta untuk mengidentifikasi melalui nama individu kepada siapa mereka memberikan saran atau informasi produk mereka di bawah studi, dan individu yang mereka memberi saran atau informasi tentang produk atau brand yang sama. Yang ketiga ada mengidentifikasi expert. Peneliti mempelajari opini pemimpin melalui key informant atau informan utama yang diketahui memiliki sifat komunikasi sosial di antara anggota tertentu dalam kelompok. Key informant adalah orang yang memiliki pengetahuan lebih mengenai sifat komunikasi sosial di antara anggota dalam kelompok yang spesifik. Yang terakhir, pengaruh online. Score Cloud mengukur pengaruh orang secara online berdasarkan kemampuan mereka untuk menghasilkan adanya keterlibatan dan umpan balik dari apa yang mereka posting. Skor ini dirancang pada skala 1-100 dan untuk meningkatkan tingkat pengaruh seseorang bukan hanya sekedar berdasarkan aktivitas saja. Melanjutkan presentasi dari teman saya Jessica. Aplikasi strategis word of mouth. Yang pertama, kelompok referensi online. Satu studi mengidentifikasi 3 dimensi yang mendasari keterlibatan konsumen dalam WOW. Yang pertama adalah kekuatan ikat, tingkat keintiman dan frekuensi kontak antara pencari informasi dan sumber. Di sini biasanya mereka merupakan salah satu teman, saudara, atau keluarga. Yang kedua, kesamaan. Kesamaan di antara anggota kelompok dalam hal demografi dan gaya hidup. Di sini dicontohkan misalnya komunitas merek, brand community. Brand community dimaksudkan misalnya kelompok pencinta motor gede. Pasti dia mempunyai kesamaan, yaitu mencari speknya yang sama atau bisa jadi pengetahuan tentang motor gedenya itu lebih luas. Yang ketiga atau yang terakhir, kredibilitas sumber. Persepsi pencari informasi tentang keahlian sumber. Keahlian sumber itu bisa didapatkan misalkan seperti contoh kelompok motor gede tersebut. Itu kan kredibilitasnya sudah jelas. Oh, dia suka motor gede, pasti dia tahu dong spek-spek yang terbaru dari motor gede yang dikeluarkan dari brand-brand itu apa aja. Berikutnya, memulai word of mouth. Memulai word of mouth itu bisa menggunakan agent base. Di sini banyak perusahaan menggunakan agent base. Agent base itu misalkan sebagai contoh, perusahaan menyuruh orang lain untuk memberitahu konsumen atau orang-orang lain agar membeli produk mereka. Agent base bisa jadi, kalau di buku dicontohkan seperti Samsung Nation, program loyalitas online yang menawarkan hadiah kepada konsumen yang berbicara Samsung. Jadi, agent base Samsung itu berbicara mengenai Samsung dan memberikan komentar-komentar positif tentang Samsung kepada orang lain. Misalkan contohnya Samsung baterainya awet atau dia kameranya paling bagus di antara merek HP lainnya. Yang kedua, akan viral atau terkenal. Motivasi untuk mengirimkan email sebagai berikut. Yang pertama, orang hanya menerima email dari orang yang mereka kenal. Misalkan saya mengirimkan email kepada teman saya, produk ini bagus loh. Itu kan pasti teman saya percaya kepada saya karena kita berteman. Yang kedua, tidak menuliskan email adalah konten yang usang, kusam, dan tidak pantas.
biasanya yang mengandung pornografi. Alasan ketiga, alasan utama menuliskan email adalah kenikmatan, misalkan menyenangkan, menghibur, mengasihkan, dan membantu orang lain. Misalkan saya suka terhadap suatu produk, pasti saya akan memberitahu kepada teman saya, produk ini kualitasnya baik dan harganya terjangkau. Jadi teman saya akan terpengaruh untuk membeli produk yang saya tawarkan, karena saya sudah pernah mencobanya sendiri. Yang terakhir, mengelola rumor negatif. Tentu produk-produk itu akan mengelola rumor negatif, dan konsumen itu lebih cepat menangkap rumor negatif daripada rumor positif. Jika suatu produk sudah ada rumor negatifnya, pasti produk tersebut akan dicap jelek oleh konsumen di luar sana. Walaupun ada positifnya, tetapi konsumen tetap melihat negatifnya. Maka dari itu, perusahaan jelas harus mengelola rumor negatif untuk mengurangi tingkat kepercayaan terhadap produk tersebut yang rendah. Selanjutnya, adopsi inovasi sebagai grup referensi. Waktu yang diperlukan untuk menyebar dari inovator ke lamban inovasi dipengaruhi beberapa faktor. Sifat kelompok yang terlibat, jenis keputusan inovasi yang dibutuhkan, tingkat upaya pemasaran, kekuatan kebutuhan yang dirasakan, kompatibilitas inovasi, keunggulan relatif, kompleksitas inovasi, kemudahan dalam mengamati dan menggunakan inovasi, kemudahan dalam mencoba inovasi, dan yang ke-10, risiko yang dirasakan mencoba inovasi. Nah, teman-teman bisa melihat dari gambar di PowerPoint. Grup sangat mempengaruhi difusi inovasi. Inovasi produk bervariasi dalam tingkat perubahan perilaku yang diperlukan dan tingkat penyebarannya. Gambar tersebut menggambarkan kualifikasi konsumen berdasarkan pembelian awal mereka atas inovasi dari waktu ke waktu. Seiring waktu, dari mulut ke mulut yang positif mengarah pada adopsi yang luas dan memenuhi kebutuhan. Bekerja dengan baik, jelas dibedakan, dan diberikan nilai. Namun tidak semua konsumen mengadopsi produk baru atau versi baru dari produk yang ada secara bersamaan. Kategori adopter adalah klasifikasi yang menggambarkan di mana konsumen berdiri dalam kaitannya dengan konsumen lain. Dalam hal kali ini, maka membeli suatu inovasi. Misalkan produk atau model baru. Klasifikasi ini dikembangkan oleh sosiolog dan menyusun teori yang disebut difusi inovasi. Dari 5 kategori pengadopsi, yang pertama inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir, dan lamban. Jadi gambar tersebut disebut difusi inovasi, di mana orang-orang dibedakan. Yang pertama, inovator. Inovator itu konsumen yang terbuka terhadap ide-ide baru dan termasuk yang pertama mencoba produk, layanan, atau praktik baru. Misalkan iPhone 11. Jika iPhone 11 itu sudah muncul, maka si inovator sudah membelinya langsung. Tidak perlu menunggu si pihak Apple untuk memperkenalkan iPhone 11 tersebut. Yang kedua, pengadopsi awal. Konsumen yang membeli produk dalam waktu yang relatif singkat setelah pengenalan produk, tapi tidak secepat inovator. Misalkan, si pengadopsi awal itu membeli setelah Apple sudah melakukan launching terbaru iPhone 11. Memperkenalkan iPhone 11 itu fitur-fiturnya ini, kelebihannya ini. Maka si pengadopsi awal baru akan membeli iPhone 11 tersebut. Mayoritas awal. Kategori pengadopsi menunjuk konsumen yang membeli inovasi setelah pengadopsi awal melakukannya. Jadi mayoritas awal itu membeli selang pengadopsi awal dan investor melakukannya. Misalkan pengadopsi awal sudah membeli sejak bulan lalu.
mayoritas awal itu membeli 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, dia take a time. Yang keempat, resiko yang sangat tinggi atau late maturity. Anggota mayoritas yang terlambat menolak resiko dan lambat untuk mengadopsi inovasi. Mereka menunggu sampai sebagian besar konsumen lain mengadopsi produk baru sebelum membelinya. Jadi, konsumen yang tipe tersebut itu dia takut kalau resikonya terlalu tinggi. Jadi dia menunggu apakah iPhone 11 layak untuk dibeli dan layak untuk dipunyai olehnya. Dia akan menunggu orang-orang lain berkomentar apa atas iPhone 11. Apakah negatif atau positif. Kalau positif, dia akan baru membeli iPhone 11 tersebut. Dan yang kelima, orang terakhir yang membeli. Konsumen terakhir mengadopsi inovasi. Pada saat memulai membeli, para inovator dan pengadopsi awal telah beralih model yang paling canggih. Dia adalah pengamat resiko tinggi dan terakhir yang mengakui nilai produk inovatif. Jadi misalkan yang inovator dan pengadopsi awal itu sudah membeli iPhone 12, mungkin dia orang terakhir yang membeli itu baru membeli iPhone 11 karena dia itu pengamat resiko lebih tinggi daripada mayoritas yang terlambat. Dia akan menimbang-nimbang secara pasti dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Apakah iPhone 11 layak dibeli? Baterainya, kapasitasnya seperti apa? Dia lebih detail daripada mayoritas yang terlambat. Dan yang terakhir, tidak mengadopsi. Sebagai contoh, satu penelitian menemukan 2 segmen yang berbeda di antara pengadopsi internet banking, calon pengadopsi yang berpotensi menjadi pelanggan, dan non-adopters gigih yang tidak mungkin menjadi pelanggan. Studi ini menyarankan bahwa bank online harus mengidentifikasi calon pelanggan di antara bukan pengelompokan semua yang bukan pengguna ke dalam satu kategori. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.